Ya, baik teman-teman, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya, baik Bisa, ya, kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 6 yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kuliah pertama, yakni kuliah Perencanaan Keuangan Syariah. Ini mata kuliah wajib ya, yang akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan. Insya Allah walaupun situasinya luring ya, daring maksud saya, karena kita rencananya luring ternyata tidak jadi. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa luring ya. Oke, jadi mungkin pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan ya tentang rule of the game dari kuliah kita selama satu semester ke depan. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang tentang mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah ya. Jadi perencanaan keuangan syariah, kira-kira deskripsi mata kuliahnya itu ya, the course cover various topic focusing on Islamic wealth management. Jadi mata kuliah ini akan banyak berdiskusi tentang bagaimana kita ya, bagaimana Islam itu mengelola kekayaan ya. Jadi Anda sebagai Muslim itu pasti dituntut untuk mengelola kekayaan ya. Karena apa? Karena banyak sekali kalau kita baca di dalam teks Al-Quran maupun di dalam teks hadis ya, bahwa ya sebagai Muslim kita harus memanage kekayaan kita dan sebagai Muslim itu kita harus kaya ya. Sebagai Muslim itu kita harus kaya ya. Karena kalau kita baca di dalam di hadis misalnya kadal fakru ayyakuna kufra. Jadi orang fakir itu dekat dengan kekafiran. Ya, kafir di situ ya bisa kafir secara tauhid maupun kafir secara nikmat ya. Kafir bukan tauhid. Nah, ini saya kira penting ya menjadi catatan kita. Kalau kita baca lagi di dalam kitab yang lain misalnya Imam Ghazali ya dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengatakan orang fakir itu atau orang miskin gitu ya istilahnya itu paling tidak punya tiga potensi risiko. Yang pertama adalah risiko lemah agamanya. Ya, yang pertama lemah agamanya, yang kedua adalah lemah akalnya. Kenapa lemah akalnya? Karena untuk menjadi cerdas, untuk mendapatkan pendidikan itu butuh bondo ya, butuh uang. Maka inilah kira-kira kenapa Imam Ghazali mengatakan orang yang fakir itu dekat dengan tiga hal. Satu, lemah agamanya. Yang kedua adalah ya jelas ya lemah agamanya itu kita tahulah tujuan syariah itu salah satunya adalah menjaga agama dan menjaga harta. Kalau orang kemudian miskin itu kan gampang ya, akidahnya tidak kuat ya. Maka dalam zakat pun misalnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fisabilillah wa ibnis sabil. Itu salah satunya adalah yang diperhatikan di dalam hadis itu, di dalam Al-Qur'an itu surat At-Taubah itu, bahwa orang yang berhak menerima zakat itu salah satunya adalah mu'allaf ya, mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Ada lagi orang miskin ya, fakir, miskin, amil, mu'allaf ya, riqab, gharib, sabilillah, ibnu sabil. Di situ banyak sekali bagaimana agama kita memperhatikan orang-orang yang potensial agamanya ini lemah.
fakir harus dikasih zakat. Ya, kenapa? Karena kalau fakir ini nanti dia mudah terbujuk ya, dikasih uang terus pindah akidah. Nah ini bagaimana Muslim, kita sebagai Muslim ini harus kaya, harus punya uang ya. Kaya itu dalam artian uangnya bisa banyak, tapi atau bisa jadi merasa cukup ya, qanaah. Kita merasa cukup, kita qanaah dengan yang kita miliki ya. Kita punya uang 1 miliar itu udah alhamdulillah lah ya. Nah, punya gaji sebulan 10 juta ini disyukuri ya, alhamdulillah ya. Itu kaya ya. Tapi ada juga orang yang gajinya sudah 20 juta ya, tapi ya juga masih geragas juga kan. Bantalnya orang dimakan ya. Sandalnya orang diambil ya, dan seterusnya. Itu banyak juga seperti itu. Maka ini sebagai Muslim kita harus membiasakan itu, dan di mata kuliah itu bagian daripada di mata kuliah ini adalah kita berusaha belajar tentang itu, bagaimana kita memanage kekayaan kita ya, sehingga kita bisa menjadi bisa mengelola harta kita dengan baik. Dan juga tentu saja dalam aspek agama kita juga memiliki pemahaman agama yang baik tentang terkait dengan harta ya. Ini dua pendekatan keilmuan yang akan kita elaborasi pada mata kuliah ini, sehingga pada saat selesai kuliah ini kita bisa mendapatkan wawasan yang baik ya. Nah, kemudian kita dalam mata kuliah ini juga compare and contrast will be made with conventional practice to understand the difference. Kita juga akan mengcompare konvensional teori dengan syariah ya. Kenapa? Misalnya dalam konteks kita mau misalnya Inayah misalnya ya. Inayah kan itu fotonya sama cowok kayaknya kan. Tadi saya lihat ya. Misalnya Inayah selesai kuliah mau nikah misalnya kan. Misalnya Inayah ya, terus buka videonya dibuka terus. Amin. Setelah selesai kuliah langsung mau nikah. Nah ini kan nikah itu juga butuh modal ya. Jangan dikira nikah nggak butuh modal. Kalau kamu nggak percaya nikah butuh modal, kamu tanya Pak Izra, untuk nikah habis berapa itu Pak Izra kan? Inayah langsung ketawa kan. Nah itu butuh modal ya. Fathur Rahman Ramadan juga ketawa kan, karena dia tahu kan. Jadi itu butuh uang banyak, jangan dikira ya. Butuh uang banyak. Nah itu kan harus di manage. Saya misalnya Inayah mau nikah 5 tahun lagi, kelamaan lah ya Inayah ya. 3 tahun lagi misalnya. Ya selesai kuliah dia ya mungkin dia udah punya planning hari ini sambil kerja. Nah ini uangnya ditabung, diinvestasikan, kira-kira berapa, saya kalau 3 tahun lagi saya menikah butuh modal 500 juta misalnya. Nah ini saya harus investasi berapa ini setiap bulannya ini. Nah, ini kan harus itu. Nah bagaimana kita menginvestasikan harta itu? Tentu saja kan harus sesuai dengan rule of the game-nya syariah. Syariah mengatur tentang itu. Nggak bisa kita terus kemudian asal-asalan ya. Maka dalam konteks ini kita akan meng-compare and contrast ya between the conventional practice and theory and Islamic theory ya. Kemudian berikutnya adalah tentu saja kita akan diskusi tentang they are the main area. Jadi area daripada perencanaan keuangan teman-teman prodi manajemen keuangan syariah itu adalah pertama bagaimana kita bagaimana kita menaikkan kekayaan kita. Ya ini dengan apa? Dengan cara investasi. Jadi yang namanya mata kuliah ini nanti kita akan berfokus kepada 3 hal. Satu adalah income generation atau wealth maximization, ya, memaksimalkan harta kekayaan atau mengumpulkan kekayaan. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan investasi. Ya, Anda tidak bisa, kalau Anda tidak investasi, Anda tidak mungkin hartanya naik. Maka kalau Anda belajar teori ekonomi, mesti yang namanya Y itu pendapatan, ya, di mikro, teori mikro, Fathur Rahman Ramadan, ya, di mata kuliah mikro itu Y itu sama dengan C plus S. Ya, Y pendapatan sama dengan consumption plus saving. Saving ya dalam konteks ini kita anggap saving sama dengan investment ya. Nah, kalau kita habiskan untuk C, maka savingnya, investmentnya mesti zero, mesti nol. Artinya pendapatan kita akan habis untuk makan. Ya, pendapatan kita akan habis untuk makan. Nah, kalau kita mau harta kita bertambah, Y kita pada masa yang akan datang akan tambah,
maka kita harus menaikkan investasi kita. Dengan cara apa? Tentu memanage konsumsi kita. Konsumsi dijaga, jangan terlalu royal ya, jangan terlalu pagi ke Starbucks, sore siang ke McD ya. Nanti siang sore sedikit, terus nanti ke mana ini? Ke Susite ya, bangkrut lah kamu, gaji 10 juta amblas itu ya. Gimana itu ya? Afifah, diingat ya Afifah ya. Wah, itu gaya hidup anak sekarang kan begitu kan, pendapatan naik dikit itu konsumsinya yang habis-habisan ya. Itu Starbucks, wah itu apalagi promonya tiap saat kan. Wah, itu udahlah kolab itu. Nah, maka ini harus dijaga. Sebagai muslim, apalagi kita sebagai muslim diatur ya. Diatur apa itu di dalam Al-Qur'an, misalnya ada kulu washrobu wala tusrifu ya, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan ya, ojo berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan ya. Meskipun ya memang potensi manusia begitu ya. Potensi manusia begitu. Kalau dapat pendapatan itu ya pengennya nikmat-nikmat ya. Karena wajar ya kita diberi syahwat oleh Allah, misalnya dalam Al-Qur'an khubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Iki koyo koyo ceramah aku ini, pengajian kan. Jadi itu normal ya. Tapi kita harus menjaga bagaimana kita porsinya untuk investment itu lebih tinggi, sehingga savingnya harus kita jaga. Kalau bisa secara teori ekonomi, usahakan consumption itu sifatnya inelastis. Anda ingatlah ya teori elastisitas ya. Elastisitas. Jadi usahakan investment itu sangat elastis sempurna kalau bisa, tapi consumption-nya harus inelastis. Nah, artinya pendapatan yang naik itu porsinya nanti naiknya bukan ke konsumsi tapi ke investasi. Sehingga Anda pada masa yang akan datang, disposable income Anda pada masa yang akan datang itu akan meningkat. Nah, ini adalah fokus daripada mata kuliah ini. Nanti akan kita bahas bagaimana kita investasi di perbankan, syariah, bagaimana kita investasi di saham, di suku, dan seterusnya. Ya. Tentu saja ini basisnya adalah basis terapan praktek real mata kuliah ini ya, tidak teoritis ya. Nah, kemudian berikutnya adalah takaful. Ini berkaitan dengan kafalah atau penjaminan, atau kita mengenal istilahnya dalam konteks conventional insurance. Fokusnya adalah bagaimana kita menjaga harta kekayaan kita. Setelah kita mengumpulkan harta, kita memiliki kekayaan. Harta itu dalam konteks ini tentu saja bukan hanya harta uang ya, tapi harta istri itu juga harta ya, suami juga harta. Ramadan istri itu harta paling berharga ya, anak sama juga ya. Nah, itu juga perlu kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Tidak hanya cukup dengan ucapan ya. Tapi dalam konteks orang keuangan tentu harus diproteksi. Proteksinya apa? Dengan asuransi. Asuransi apa? Tentu asuransi syariah. Tidak mungkin kita menggunakan asuransi konvensional. Nah, ini adalah fungsi proteksi. Kita punya mobil, kita proteksi. Kita punya kekayaan yang lain, kita proteksi. Ini akan kita fokus. Kita akan berdiskusi tentang asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor dan seterusnya. Kita akan diskusikan di mata kuliah ini. Terakhir mata kuliah ini tentu akan berbicara pada aspek income distribution. Nah, ini income distribution. Bagaimana kita mendistribusikan harta kekayaan kita? Kita mendistribusikan harta kekayaan kita ini jelas penting ya, penting sekali ya. Sebagai muslim kita diingatkan oleh Allah, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Nah, itu kita diingatkan ya, kita harus khawatir terhadap generasi yang akan datang, generasi setelah kita, apakah mereka menjadi generasi yang lemah atau generasi yang kuat ya. Nah, ini jelas menjadi catatan kita. Nah, untuk menciptakan generasi yang kuat, kita harus membekali mereka, tentu saja salah satunya adalah membekali dengan harta. Maka dalam Islam ada konsep namanya konsep mawaris, konsep warisan. Konsep warisan, ilmunya disebut ilmu faraid. Bagaimana kita mendistribusikan kekayaan kita. Misalnya lidzakari mislu hadzil unsayain ya, itu diatur semua di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an ada aturannya tentang waris, fikih mawaris ada aturannya. Itu kita akan diskusikan di mata kuliah ini. Termasuk misalnya Fathul Khair, ini orang Lombok kan? Orang Lombok ini misalnya
dia nggak sengaja terus membawa kabur anaknya tetangga begitu ya, udah punya istri kan, wah dipaksa suruh nikah lah, dipaksa suruh nikah. Nah sehingga pada akhirnya ini menjadi catatan kita bagaimana kita mendistribusikan kekayaan kita. Nah ini teman-teman, inilah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, bagaimana kaitannya dengan investment, kemudian takaful dan estate distribution ya. Nah itu nanti kita akan pelajari semua aspek-aspeknya, nanti ada di sini. Nah tugas berikutnya dari teman-teman ini saya minta, ini penjelasan singkat dari mata kuliah ini. Tugas teman-teman mata kuliah ini nanti saya akan minta teman-teman untuk presentasi ya, sesuai dengan topik yang ada di sini. Saya minta ketua kelas sebentar, Fathur Rahman Ramadan kelas A atau kelas jam 7 atau kelas jam 9? Mas Fatur? Kelas jam 7, Pak. Oke, jam 7. Mas Fatur Rahman Ramadan, saya minta Mas Fatur Rahman Ramadan menjadi ketua kelas, dan saya minta jenengan bagi kelasnya itu menjadi 10 grup ya. Nanti dikasihkan ke saya ya. Kemudian untuk kelompok yang jam 9.45, Ami kelas berapa Ami? Ami? Atau ada yang kelas jam 9.45 ada? Inayah kelas berapa Inayah? Saya 9.45, Pak. Ya udah, Inayah, saya minta tolong jadi ketua kelas, nanti dibagi kelompok menjadi 10 kelompok, nanti akan saya bagi kelompok presentasinya, dan presentasinya akan dimulai 2 minggu yang akan datang. Minggu depan saya akan menjelaskan basic teori tentang perencanaan keuangan syariah ya. Nah, setelah itu nanti mulai presentasi ya, 2 minggu lagi. Baik, saya kira itu teman-teman short kuliah kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Mungkin penilaian ya. Penilaian saya kira normal lah ya. Penilaian nanti saya kasih di SAP, ini sudah ada penilaian. Nanti saya kasih announce di grup ya. Saya umumkan di grup untuk bukunya ya, untuk bukunya teman-teman. Kita pakai di sini juga sudah saya tulis. Pakai bukunya Kapur, Dlabai, and Huges ya. Nanti di online itu banyak versi online buku ini. Saya minta tolong buku itu dibaca. Nanti saya akan banyak minta teman-teman untuk meresum, karena saya ingin memastikan bahwa teman-teman itu baca ya. Karena masalahnya kuliah online itu gak baca ya. Ini problem, bahaya ya. Anda kuliah online tapi gak pernah moco. Kadang-kadang kuliah di samping ngarit barang kan. Ngarit di samping ngopi kan, orang tahu sinau akhirnya. Nah ini saya kira harus kita antisipasi. Jadi teman-teman siap-siap terus ya, kalau nanti saya minta untuk membuat resuman dari buku ya. Itu satu-satunya cara menurut saya untuk memastikan bahwa teman-teman itu moco ya. Kok susah Pak, koyok cah SD, orang urus cah SD ya wis ya, yang penting kamu baca ya. Oke, kemudian selain itu saya juga akan memberikan semacam diktat lah ya, diktat bahan ajar yang sudah saya tulis, nanti akan saya share juga kepada teman-teman untuk bahan tambahan bacaan ya. Oke, saya kira itu teman-teman kuliah kita pada pagi hari ini. Kita ya ini prolog ya, prolog. Biasanya saya minggu pertama malah nggak masuk karena ini saya saking semangatnya. Tentu saja saya berharap mudah-mudahan semester ini tidak semester kemarin. Saya mengajar kemarin agak tidak puas ya semester kemarin, karena banyak sekali tanggungan persiapan akreditasi ya. Hari ini mudah-mudahan ya semester ini insya Allah tidak seburuk dari semester kemarin lah ya. Mudah-mudahan ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih Wahyu Anggraini, terima kasih ya. Ketemu lagi pagi hari ini, tadi malam ketemu. Maksudnya acara Kursebi loh ya, bukan ketemu di mana ya. Nanti salah sangka kan. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunjukkan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu minggu depan ya. Saya tunggu datanya ya, Mas Fatur sama Mbak Ina ya. Data kelasnya, kelompoknya. Monggo nanti dibagi aja. Saya manut. Nanti saya terus kasih topik-topiknya yang harus dipresentasikan. Oke, cukup dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oke, Bapak. Makasih, SAP Pak. nanti saya share ya. SAP saya share di grup ya. Siap, Pak. Ya, thank you. Ya, kita end meeting ya. Ya, ya, waalaikum.